Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 sampai pasal 5 ayatnya yang ke-6 dalam tema takutlah akan Allah. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber kebenaran, dan Engkau adalah firman yang hidup. Firman-Mu pelita dan terang dalam perjalanan kehidupan kami. Sungguh kami membutuhkan firman yang terus mengarahkan kami, yang terus meneguhkan iman kami untuk tetap setia dan taat kepadamu. Karena itu Bapa, ketika kami akan membaca dan mendengar, ketika kami akan merenungkan sabda-Mu, meteraikan itu di hati dan pikiran kami, menjadi kekuatan spiritual bagi kami, sehingga kami tetap setia pada kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, sebab kami sedia mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca Pengkhotbah pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 sampai pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-6, dalam perikop takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu, kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, takut akan Allah atau takut akan Tuhan itu adalah kunci sukses bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa dikatakan bahwa takut akan Allah, takut akan Tuhan itu adalah kunci sukses? Sebab seseorang ketika dia takut akan Allah, takut akan Tuhan, pasti dia akan menjaga pikirannya selalu jernih. Pikirannya selalu berpikir positif. Dia akan menjaga perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya. Dia akan menjaga tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan, sehingga dari sikap kehidupannya akan nampak dia akan selalu ingin melakukan apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, bahkan apa yang menjadi kesukacitaan banyak orang. Sehingga orang yang takut akan Allah, orang yang takut akan Tuhan, dia akan sukses ketika dia bekerja, ketika dia berinteraksi dengan orang lain,
Bahkan saudara, orang yang takut akan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Karena itu juga saudara, takut akan Tuhan, takut akan Allah, itu menjadi lifestyle-nya, gaya hidup orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, karena itu saudara, minggu yang akan berjalan, kita dituntun melalui tema takutlah akan Allah. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita bersama-sama sudah membaca kitab Pengkhotbah. Nah, kitab Pengkhotbah ini kalau kita melihat dalam Pengkhotbah pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, dikatakan inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Anak Daud raja di Yerusalem, dialah Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang penuh dengan hikmat. Bahkan dikatakan tidak ada orang yang mempunyai hikmat sebelum atau sesudah Raja Salomo. Hikmat yang sangat luar biasa. Artinya bahwa hanya Raja Salomo yang memiliki hikmat seperti yang ia miliki, yang dikaruniakan oleh Tuhan. Sebab ketika Raja Salomo menjadi raja, yang ia minta kepada Tuhan adalah hikmat. Hati yang faham menimbang perkara. Itulah hikmat yang Tuhan anugerahkan bagi Raja Salomo. Nah, saudara-saudara, Raja Salomo, raja yang penuh dengan hikmat Tuhan, dikatakan bahwa dia menulis kitab Pengkhotbah, bahkan juga menulis kitab Amsal dan kitab Kidung Agung. Ketika Raja Salomo dia ada di usia muda, sebagai orang muda dia menulis kitab Kidung Agung. Karena itu kitab Kidung Agung berisi bahasa-bahasa cinta. Kemudian ketika Raja Salomo dia berada di usia parubaya, dia menulis kitab Amsal yang penuh dengan kata-kata bijak. Dan setelah Raja Salomo dia berada di usia senja, dia menulis kitab Pengkhotbah. Di mana saudara kita melihat dalam isi kitab Pengkhotbah ini, Raja Salomo seakan-akan dia mau katakan bahwa hidup ini adalah sia-sia. Sehingga terkadang orang memahami bahwa kitab Pengkhotbah ini akan menimbulkan rasa skeptis, keraguan-raguan terhadap Sang Halik. Namun saudara, intinya Raja Salomo mau katakan, hidup ini sia-sia kalau tidak bergantung dan berpengharapan kepada Tuhan. Hidup ini akan sia-sia ketika manusia hanya mementingkan diri sendiri. Ketika manusia hanya melakukan apa yang menjadi kepuasan diri sendiri, maka hidup ini sia-sia. Tetapi hidup akan bermakna, hidup akan bermanfaat dan berfaedah ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, penuh pengharapan kepada Tuhan dan penuh keyakinan kepada Tuhan. Karena itu Salomo katakan bahwa segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Tetapi orang yang hidup akan Tuhan, hidup yang takut akan Allah, hidup yang takut akan Tuhan, sungguh adalah hidup yang mulia, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Nah, karena itu saudara yang kekasih, tidak sia-sia hidup bersama dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, orang yang hidup tidak bersama dengan Tuhan, orang yang hidupnya jauh dari Tuhan adalah hidup yang menuai kesia-siaan, berujung pada kesia-siaan, artinya hidup tanpa makna atau tanpa arti. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita adalah takut akan Allah. Dari bacaan kita ini saudara, dalam Pengkhotbah pasalnya yang keempat, ayat 17 sampai pasal 5 ayatnya yang ke-6. Maka ada beberapa hal yang hendak disampaikan kepada kita. Pertama saudara, oleh pengkhotbah dikatakan, jagalah langkahmu. Kalau engkau berjalan ke rumah Tuhan, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Saudara, jagalah langkah kita. Ketika kita berjalan ke rumah Tuhan, beribadah ke rumah Tuhan. Artinya saudara, kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita mempersiapkan hati kita. Maaf saudara, kita mempersiapkan pikiran kita. Fokus kepada Tuhan. Sebab kita menghampiri takhta kekudusan Tuhan.
Kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau bercakap akrab dengan Tuhan. Kita bergaul akrab dengan Tuhan dalam persekutuan. Sebab ingat saudara, ketika kita ada di rumah Tuhan menghampiri kekudusan Allah, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan suara kebenaran dari Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Firman Tuhan itu saudara adalah isi hati Tuhan. Karena itu kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Mempersiapkan hati kita. Membuka hati dan pikiran kita. Diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman adalah pelita bagi kita. Firman adalah terang bagi kita. Ketika kita membuka hati dan pikiran kita diisi dengan firman Tuhan, kita menjadi kuat. Terang perjalanan kehidupan kita. Pikiran hati juga menjadi terang. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, itu juga membawa terang. Membawa sukacita. Membawa damai bagi banyak orang. Karena itu saudara, dengar baik-baik firman Tuhan. Dikatakan mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Artinya kalau kita betul-betul mendengar kebenaran firman Tuhan, menjadikan firman itu sebagai pelita, menjadikan firman itu sebagai pedoman, menjadikan firman itu sebagai kekuatan spiritual, maka itu akan membuat kehidupan kita penuh sukacita, sehingga kehadiran kita dimanapun, di komunitas manapun akan jadi berkat bagi banyak orang. Karena itu saudara, firman mau mengantar kita bahwa ketika kita hidup takut akan Tuhan, takut akan Allah, maka kesungguhan hati untuk datang dalam persekutuan yang beribadah ke rumah Tuhan, bersekutu dengan jemaat, itu betul-betul akan teralami dalam kehidupan kita. Kita akan sungguh-sungguh dan kita tidak akan main-main. Sebab yang kita cari adalah kebenaran firman Tuhan. Kita cari hadirat Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan. Itu dalam kekudusan saudara. Karena itu mari kita jaga langkah kita. Sekali lagi ini menunjukkan kesungguhan hati kita mencari hadirat Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk menerangi perjalanan kehidupan kita. Bukan berarti saudara mempersembahkan korban atau memberi persembahan itu tidak baik, no? Tapi saudara mau diingatkan kepada kita bagaimana hati kita yang pertama kita persembahkan kepada Tuhan. Hidup kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan Allah. Sebab walaupun saudara kita memberi banyak uang, banyak mempersembahkan itu dalam ibadah, tapi kita tidak tulus, hati kita tidak murni, masih ada akar pahit, itu akan mengganjal semua apa yang kita lakukan. Tapi saudara, sesederhana apapun kita, ketika kita datang ke rumah Tuhan, datang beribadah, mempersembahkan yang terbaik, memberikan hidup kita untuk Tuhan, maka itu adalah satu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kemudian saudara, jagalah mulutmu, jagalah perkataanmu. Saudara, perkataan-perkataan yang manis, yang santun, yang sopan, yang sedap didengar, itu membawa sukacita, membawa berkat bagi banyak orang. Tapi perkataan-perkataan yang tajam, perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang tidak santun, justru itu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Perkataan setajam silet itu menyakitkan orang lain. Tapi kalau perkataan kita lemah lembut, santun, mengedukasi orang lain, maka itu jadi berkat. Karena itu saudara, jagalah mulut kita, jagalah perkataan kita, jagalah hati kita, agar supaya jernih dan bersih, agar perkataan-perkataan yang kita ucapkan membuat orang lain senang, menyenangkan hati banyak orang, terutama menyenangkan hati Tuhan.
Kalau kata-kata kita itu enak, sedap didengar, membuat orang bergairah. Contoh sederhana saja saudara, ketika kita bangun pagi, ada interaksi dengan anggota keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak kita, dengan saudara-saudara yang ada di lingkungan keluarga kita. Ketika orang mulai dengan kata-kata yang enak, kata-kata yang manis, kata-kata yang lembut, kata-kata yang santun, itu akan menggairahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan punya semangat dalam bekerja dan melakukan sesuatu karena kata-kata yang enak didengar. Tapi saudara, ketika pagi hari kita mulai dengan bafeto, dengan marah-marah, dengan kata-kata yang pedis, yang tajam, yang tidak enak didengar, itu akan membuat kita kehilangan gairah atau semangat hidup. Bahkan saudara, hati kita, pikiran kita pun tidak enjoy. Tapi ketika kata-kata itu enak didengar saudara, membuat kita bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa menikmati hidup dengan penuh sukacita, bahkan ada rasa syukur di dalamnya. Karena itu saudara, jagalah perkataan kita, jagalah mulut kita, bahkan hati kita, agar supaya terhindar dari kata-kata yang menyakitkan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang senantiasa hidup takut akan Allah, takut akan Tuhan, dia akan menjaga kata-katanya, dia akan menjaga mulutnya, sehingga itu akan membawa berkat bagi banyak orang. Kemudian saudara yang kekasih dikatakan, tepatilah nasarmu, tepatilah janjimu. Saudara, ketika engkau bernasar kepada Tuhan, maka tepatilah nasarmu kepada Tuhan. Ketika engkau berjanji bernasar dalam hati, Tuhan, saya ingin melakukan apa yang baik, saya ingin meninggalkan dosa saya akan hidup benar di hadapan Tuhan. Maka tepatilah nasarmu di hadapan Tuhan. Tuhan melihat kita, Tuhan tahu siapa kita, bahkan isi hati, isi pikiran kita semua diketahui oleh Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang maha mengetahui. Jalan kehidupan kita semua diketahui oleh Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, semua diketahui oleh Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu ketika engkau bernasar, tepatilah nasarmu. Ketika engkau berjanji kepada Tuhan, tepatilah janjimu itu kepada Tuhan. Karena janji Tuhan adalah janji yang pasti, seperti perenungan kita waktu yang lalu. Tuhan ketika Dia berjanji pasti akan menepati janjinya. Dia adalah Allah yang setia. Karena itu saudara, kita selalu diingatkan jangan menunda-nunda menepati nasar kita. Karena Tuhan tahu semuanya. Maka orang yang takut akan Allah, orang yang takut akan Tuhan, dia akan selalu berkomitmen yang benar dan menepati komitmennya itu, nasarnya, janjinya kepada Tuhan, bahkan kepada sesama manusia. Ketika suami istri saling berkomitmen dalam membangun kehidupan rumah tangga, tepatilah semuanya. Ketika juga anak-anak berkomitmen terhadap orang tua, anak muda terhadap Tuhan Allah di masa muda, tepatilah komitmenmu, nasarmu itu. Sekolah baik-baik, bergaul baik-baik, supaya anak muda punya masa depan yang baik saudara. Yakin bahwa semua akan dinikmati dengan penuh rasa sukacita dan syukur hanya ketika orang takut akan Allah, takut akan Tuhan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kunci sukses orang beriman adalah takut akan Allah, takut akan Tuhan. Mengapa demikian? Orang yang takut akan Allah, takut akan Tuhan, dia takut melakukan apa yang Tuhan tidak inginkan, tapi akan berupaya untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Itulah yang baik, itulah yang benar, itulah kesukacitaan di dalam kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu saudara, kalau hidup kita terarah, fokus kepada Tuhan, pasti pikiran kita, hati kita, perkataan kita, perbuatan kita, itu betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Dan kita jadi kegembiraan, jadi sukacita bagi banyak orang.
Karena itu saudara, kita terus diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita hidup takut akan Tuhan. Karena kalau suami istri takut akan Tuhan, takut akan Allah, pasti si suami takut melakukan apa yang tidak diinginkan oleh suaminya. Demikian pun istri demikian. Toh? Kalau dia takut akan Tuhan, dia takut melakukan apa yang tidak diinginkan oleh suami. Toh? Artinya anak-anak juga akan seperti itu. Kalau orang tua tanamkan dari kecil anak-anak hidup takut akan Allah, maka anak-anak akan menjadi kebanggaan. Anak-anak akan dengar-dengaran kepada orang tua. Mereka akan belajar dengan baik. Mereka akan bergaul dengan baik. Sehingga apa yang kita harapkan kepada anak-anak itu akan terwujud, berhasil saudara. Kalau anak senang, berhasil, orang tua senang. Bahkan sebagai hamba Tuhan pun senang menyaksikan keberhasilan anak-anak yang ada di jemaat. Karena itu saudara, takutlah akan Allah. Takutlah akan Tuhan. Dan takut akan Allah, takut akan Tuhan saudara, bukan berarti sama seperti Adam ketika dia sudah berbuat dosa. Ketika Tuhan datang di Taman Eden, dia bersembunyi karena dia takut. Atau saudara, sekarang ini kita sudah ada di bulan Oktober. Biasanya ketika memasuki Desember saudara, kita akan melihat ada komunitas atau apa saja yang melakukan satu kegiatan, ada center class, Santa Claus, di dalamnya ada swater pit. Sehingga ketika anak-anak ketika melihat ada center class, ada swater pit, apalagi kongso pegang lidi dan karong, anak-anak akan lari basambunyi. Nah saudara-saudara, takut akan Allah bukan seperti ini. Bukan kita lari dari Tuhan dan kita bersembunyi supaya Tuhan tidak melihat kita. Namun takut akan Allah, takut akan Tuhan, justru mau mengantar kita dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, ada di hadirat Tuhan, selalu membangun relasi yang baik dengan Tuhan, bercakap akrab dalam doa dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan itu merupakan satu tanda kita takut akan Tuhan, takut akan Allah. Sehingga kalau orang dekat dengan Tuhan, hidup kita dibuat berhasil oleh Tuhan. Walaupun ada tantangan, ada pergumulan, ada rintangan, tapi Tuhan memberi hikmat bagi kita untuk dapat memenangkan pertandingan hidup, melewati tantangan-tantangan demikian, sehingga kita akan keluar sebagai pemenang. Karena itu saudara, mari kita hidup takut akan Allah, takut akan Tuhan, bahwa sesungguhnya hidup yang demikian adalah hidup yang akrab, dekat dengan Tuhan, selalu mencari Tuhan, dan selalu melakukan apa yang baik, yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, bahkan menjadikan kita seperti Raja Salomo, penuh hikmat, sehingga dengan hikmat yang Tuhan berikan, kita akan mampu membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang boleh dilakukan, dan mana yang tidak boleh dilakukan. Amsal pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita bukanlah orang bodoh, kita adalah orang-orang berhikmat. Kita adalah ciptaan Tuhan yang termulia. Marilah kita hidup takut akan Tuhan, memiliki hikmat, sehingga kita lakukan apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib dan Engkau luar biasa. Engkau memberikan kesempatan bagi kami belajar firman-Mu. Kiranya firman ini menginspirasi kami semua dimanapun berada, yang bisa menyaksikan video ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merasa terberkati, sehingga ada sukacita, ada rasa syukur dalam hidup kami. Ketika kami ada dalam pergumulan, Tuhan tolong kami, mampukan kami lewati setiap pergumulan yang ada. Ketika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Apapun gumul hidup kami, kami yakin Tuhan adalah kekuatan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ke dalam tangan-Mu kami berserah. Ini kami yang bermohon. Haleluya. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara terus mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara
nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tanda subscribe, like, juga berikanlah komentar-komentar yang membangun. Dan jika berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara-saudara miliki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.